pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya jemaah kloter 3 Embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 Embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci. Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan, dengan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji. Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji. Kepalanya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stop beberapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu Perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana. BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan. Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah minyak kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, D. Junaidi, mengungkapkan bahawa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Minyak yang susah tentang 1 liternya harga head tertinggi. Ini harga pemerintah kan 16 ribu. Medan harga minyak kita hari ini 225 per jika isi 2 kilo berarti 6. Medan harga minyak kita 225 per tu. Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Losmawe kita menuju Melabo. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Erhamsyah. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting. Hari
ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB ya, bantuan operasi keluarga berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600 jutaan, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 juta rupiah. AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perum Bulog Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar. Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perum Bulog memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
Dari Malabo kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayo Lues Ena Malikus Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari. Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar Kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan, memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah terhadap kegiatan keseharian, bekerja dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. TP PKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Diah Novritarya.
Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang Widya mengatakan, pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang. Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TPPKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TPPKK dan Ibu Wakil Ketua TPPKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh. TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang. Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata, nggak seperti sekarang ini kan satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali pada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah. Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus. Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji. Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya. Udah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah. Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji. Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya. Udah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan. Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya, yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan, juga sudah rampung dan seluruh calon jamaah
dinyatakan siap untuk diberangkatkan. Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jamaah haji kita yang melengkapi semua dokumen perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan. Semua jamaah haji kita dinyatakan sehat walafiat. Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.